Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sadiqul wa'dil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'lamu fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Mustami'inal kiram wal mustami'at, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam tafsir Quranil Azim, tafsir Ibnu Katsir. Kita akan melanjutkan ke ayat yang berikutnya, yakni ayat yang ke 141, ikhwatul iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat wa ghayra ma'rushatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumana mutasyabihan wa ghayra mutasyabih. Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakat. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Mustami'inal kiram wal mustami'at, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa dialah pencipta segala tanaman, buah-buahan, dan binatang ternak yang semuanya itu diperlukan oleh orang-orang musyrik sesuai dengan pemikiran mereka yang rusak, dan mereka membaginya menjadi beberapa bagian serta mengelompokkannya menjadi beberapa kelompok. Lalu dari kesemuanya itu ada yang mereka haramkan dan ada yang mereka halalkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. Mengenai firman Allah tersebut, Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas, ma'rushat berarti yang tinggi. Sedangkan dalam suatu riwayat, ma'rusyat adalah sesuatu yang dijadikan tinggi oleh manusia.
Dan ghairu ma'rusyat berarti buah-buahan yang tumbuh liar baik di pegunungan, ya, baik di pegunungan maupun di daratan. Ini maknanya ma'rusyat. Imam Atha Al-Khurasani mengatakan dari Ibnu Abbas, ma'rusyat berarti pohon anggur yang diberi anjang-anjang atau yang diberi penopang. Sedangkan ghairu ma'rusyat berarti pohon anggur yang tidak diberi anjang-anjang. Mutasyabih wa ghairu mutasyabih, yang serupa dan yang tidak sama. Imam Ibnu Jurayj mengatakan yaitu yang serupa dalam pandangan mata tetapi berbeda rasanya. Ini menurut Ibnu Jurayj. Sedangkan firman-Nya kulu min thamarihi ida athmaro, makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah. Muhammad bin Ka'ab berkata, yaitu buah kurma dan anggur. Wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Mengenai firman-Nya ini, Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas, yaitu zakat yang diwajibkan pada hari penimbangan hasilnya dan setelah diketahui jumlah timbangannya tersebut. Masih mengenai firman-Nya, Imam Atha dan Imam lainnya mengatakan yaitu dengan memberikan sedikit dari hasil panennya kepada orang-orang yang hadir pada hari itu, bukan berupa zakat. Ini yang dikemukakan oleh Imam Atha bin Abi Rabbah. Adapun ulama lainnya mengatakan hal ini sebelumnya merupakan suatu yang wajib, tetapi setelah dinasakh dengan 1/10 atau setengah dari 1/10, yakni 1/20. Demikian itu yang diceritakan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas, Muhammad Al-Hanifah, kemudian ulama-ulama mufassir lainnya. Dan ini pula yang menjadi pilihan Ibnu Jarir rahimahullah. Mengenai hal ini, Syekh Musannif mengatakan pendapat yang menyebut hal ini dinasakh masih perlu ditinjau kembali karena pada asalnya hal itu telah menjadi suatu hal yang wajib. Kemudian dijelaskan secara rinci takaran dan jumlahnya yang harus dikeluarkan. Para ulama mengatakan bahwa hal itu terjadi pada tahun kedua dari Hijriyah. Wallahu a'lam. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Mengenai firman-Nya ini, Ibnu Jarir memilih pendapat Atha yang mengatakan bahwa hal itu merupakan larangan berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Tidak diragukan lagi bahwa tidak berlebih-lebihan dalam segala sesuatu itu adalah benar. Tetapi wallahu alam, secara lahiriah redaksi ayat yang berbunyi kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yauma hasadih wala tusrifu, makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan mengeluarkan zakatnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Menunjukkan kembali kepada masalah memakannya, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memakan karena dapat berbahaya bagi pikiran dan tubuh. Sebagaimana firman-Nya kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Di Sahih Bukhari terdapat sabda Rasulullah SAW sebagai penjelas, kulu washrabu walbasu min ghairi israfin wala makhilatin. Artinya makan, minum dan berpakaianlah tanpa berlebih-lebihan dan sombong. Hadis tersebut berkenaan dengan larangan berlebihan dalam makan. Firman-Nya wa minal an'ami hamulatan wa farsha, dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Dengan pengertian Allah Ta'ala telah menciptakan binatang ternak yang dapat dijadikan sebagai binatang tunggangan, dan ada juga yang dapat disembelih. Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan hamulah adalah unta yang digunakan untuk mengangkut, sedangkan farashi adalah binatang yang lebih kecil darinya. Abdurrahman bin Zaid mengatakan hamulatan adalah binatang yang kalian jadikan sebagai tunggangan, sedangkan farashi adalah binatang yang kalian dapat makan dagingnya dan peras air susunya,
Domba bukan binatang tunggangan tetapi dapat dimakan dagingnya, dan kulitnya dapat dijadikan selimut serta permadani. Pendapat yang dikemukakan Abdurrahman dalam menafsirkan ayat tersebut adalah pendapat yang baik, yang dikuatkan oleh firman-Nya, Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun wa lakum fiha manafi'u wa litablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun wa yurikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Allah lah yang menjadikan binatang ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan. Dan ada lagi manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu untuk kamu dan supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati dengan mengendarainya. Dan kamu dapat diangkut dengan mengendarai binatang-binatang itu dan dengan mengendarai bahtera. Dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya. Maka tanda-tanda kekuasaan Allah yang manakah yang kamu ingkari? Itu dalam surat Al-Mu'min. Kulu mimma razaqakumullah, makanlah dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, yaitu buah-buahan, tanaman-tanaman dan hewan-hewan ternak. Semuanya itu telah diciptakan oleh Allah dan dijadikan sebagai rizki bagi kalian semua. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, yaitu jalan dan perintahnya, seperti yang telah diikuti oleh orang-orang musyrik yang telah mengharamkan buah-buahan dan tanaman yang diberikan Allah kepada mereka. Padahal perbuatan mereka itu semata-mata mengada-ada terhadap Allah. Innahu, sesungguhnya ia bagimu, wahai sekalian manusia, yakni syaitan itu bagi kalian adalah aduun mubinun, musuh yang nyata, yaitu jelas dan tampak sekali permusuhannya. Innahu lakum aduwwum mubin. Qaulu subhanahu wa ta'ala, Thamaniyata azwajim minad dha'ni ithnaini wa minal ma'zi ithnain Qul adzakaraini harrama amil unthayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin Wa minal ibili ithnaini wa minal baqari ithnain Qul adzakaraini harrama amil unthayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain Am kuntum syuhada'a idh wassakumullahu bihadza Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudillan nasa bighairi 'ilm Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Mustami'in al-kiram wal mustami'at, pendengar radio Mulkuro FM Cikampek dimanapun Anda berada, ini adalah penjelasan mengenai kejahilan orang-orang Arab jahiliyah sebelum kehadiran Islam, yaitu mereka mengharamkan sebagian dari binatang ternak serta menjadikannya beberapa kelompok. Bahiroh, ada saibah, ada wasilah, dan ham. Ya, wasilah seekor domba betina yang melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina anaknya. Maka yang jantan disebut wasilah, yakni tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala. Sedangkan ham, yakni unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi karena telah dapat membuntingi unta betina 10 kali. Ini disebut dengan ham, istilah orang Arab jahiliyah. Dan juga ketentuan-ketentuan lainnya yang mereka buat dalam hal binatang ternak ataupun tanaman dan buah-buahan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa dia telah menciptakan kebun-kebun yang berjunjung, berpenopang, dan yang tidak berjunjung. Selain itu Allah juga menciptakan binatang ternak yang sebagian dapat ditunggangi dan sebagian lainnya dapat dimakan. Thamaniyat azwajim minad dha'ni ithnaini wa minal ma'zi ithnain,
yaitu 8 binatang yang berpasangan, sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Al-Aufi mengatakan dari Ibnu Abbas, inilah yang 4 pasang tersebut. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan Allah ataukah 2 yang betina? Yakni Allah Ta'ala berfirman, aku tidak mengharamkan sedikit pun dari semuanya itu. Amma shtamalat alaihi arhamul unsayain, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya, yakni bukankah kandungan itu hanya hanya mengandung jenis kelamin laki-laki dan perempuan? Lalu mengapa kalian mengharamkan sebagian dan menghalalkan sebagian lainnya? Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar. Firman Allah Ta'ala bahwa semuanya itu, Am kuntum syuhada'a idh wassakumullahu bihadza. Apakah kamu menyaksikan pada waktu Allah menetapkan ini bagimu? Allah memperolok mereka atas apa yang telah mereka ada-adakan dan mereka dustakan terhadap Allah berupa pengharaman apa yang telah mereka haramkan tersebut. Faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilm. Maka siapakah yang lebih dolim daripada orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Tidak ada seorang yang lebih dolim dari orang yang berbuat seperti ini. Innallaha la yahdil qaumad dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dolim. Orang yang pertama kali termasuk dalam ayat ini adalah Amr bin Luhai bin Qam'ah, karena dia adalah orang yang pertama kali mengubah agama para nabi, serta orang yang pertama kali menjalankan ketentuan mengenai unta, sa'ibah, wasilah, dan ham, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Mustami'in al-kiram wal mustami'at, dimanapun Anda berada, kita sambung dengan ayat yang berikutnya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinjirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih famanit turra ghaira baghi wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Mustami'in al-kiram, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman memerintahkan kepada hamba dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengharamkan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka dengan membuat kedustaan terhadap Allah. La ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu. Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, yaitu orang yang ingin memakannya. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah aku tidak menemukan sesuatu pun dari apa yang kalian haramkan kecuali ini, yakni bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi. Sementara ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini atau ayat itu berarti aku tidak mendapatkan sesuatu pun dari berbagai hewan yang diharamkan kecuali ini. Berdasarkan hal tersebut, segala sesuatu yang haram yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah dan dalam beberapa hadis telah terjaput atau terhapus berdasarkan pengertian ayat ini. Di antara ulama ada yang menyebutnya nasakh, tetapi mayoritas ulama mutaakhirin tidak menyebutnya sebagai nasakh karena ia termasuk pencabutan hukum yang tadinya mubah. Wallahu a'lam. Audamam masfuhan, atau darah yang mengalir.
Imam Al-Aufi mengatakan dari Ibnu Abbas maknanya yaitu darah yang dialirkan. Audamam masfuhan atau darah yang mengalir. Ikrimah mengatakan kalau bukan karena ayat ini niscaya orang-orang akan mencari apa yang ada pada urat-urat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahud. Ini Hamad mengatakan dari Imran bin Jarir, aku pernah menanyakan kepada Abu Mijlaj mengenai masalah darah, termasuk darah yang berlumuran pada kepala hewan sembelihan serta kuali yang di dalamnya terlihat merah karena darah. Maka dia pun menjawab bahwa Allah hanya melarang darah yang mengalir. Sedangkan Qatadah mengatakan darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Sedangkan darah yang bercampur dengan daging, maka yang demikian itu tidak haram. Ibnu Jarir mengatakan Al-Musanna menceritakan kepada kami, kata beliau, Hajjaj bin Minhaj menceritakan kepada kami, yakni dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau berpendapat daging hewan buas itu dilarang, haram. Demikian halnya dengan warna merah dan darah yang terdapat di dalam kuali. Kemudian Aisyah membacakan ayat ini. Ini hadis sahih gharib. Al-Humaidi mengatakan Sufyan menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, mengatakan, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Orang-orang berpendapat bahwa Rasulullah SAW telah melarang daging keledai piaraan pada peristiwa Khaybar. Dia menjawab hal itu telah dikemukakan oleh Al-Hakam bin Amr dari Rasulullah SAW. Namun Ibnu Abbas menolak hal tersebut seraya membacakan Kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amu. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Demikian pula yang diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Dawud dalam kitabnya Al-Mustadrak, juga terdapat dalam Sahih Bukhari sebagaimana pendapat Imam Ibnu Katsir, yakni Syekh Musannaf rahimahullahu ta'ala. Dari Ibnu Abbas mengatakan, domba milik Saudah binti Zam'ah mati. Lalu Saudah berkata, ya Rasulullah, telah mati si fulanah, yang dimaksudkannya adalah domba. Maka beliau pun bertanya, mengapa engkau tidak mengambil kulitnya? Apakah kami boleh mengambil kulit domba yang telah mati? Tanya Saudah. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya Allah Ta'ala hanya berfirman, Kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinjir. Katakanlah, tidak aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Dan dengan mengambil kulitnya tersebut, yakni kalian tidaklah dianggap memakannya, maka hendaklah kalian menyamak kulitnya sehingga kalian dapat memanfaatkannya. Setelah itu ia mengutus utusan untuk mengambilnya. Kemudian dia menguliti kulit domba itu dan menyamaknya, dan darinya dibuat kirbah, yakni tempat air atau susu dari kulit. Ini disebut dengan kirbah, dan dimanfaatkannya sampai rusak. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Nasai. Famanitturra ghaira baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa atau darurat, sedang dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsir ayat ini telah terkemukakan dalam surat Baqarah. Maksud dan sasaran ayat tersebut adalah bantahan terhadap orang-orang musyrik yang telah mengada-ada sesuatu hal yang baru. Dengan pemikiran mereka yang rusak, tidak benar mereka mengharamkan bahirah, sa'ibah, wasilah, ham, dan yang semisalnya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk memberitahu mereka bahwa beliau tidak pernah memperoleh wahyu yang menunjukkan bahwa hal itu haram, melainkan Allah hanya mengharamkan bangkai, darah yang mengalir, daging babi,
dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, dan yang selain itu Allah tidak pernah mengharamkannya. Yang mana hal itu merupakan suatu pemaafan yang didiamkan. Lalu bagaimana bisa kalian wahai orang-orang musyrik mengatakan bahwa ini ia haram, dan atas dasar apa kalian mengharamkannya padahal Allah tidak mengharamkannya? Berdasarkan hal tersebut, yakni maka selanjutnya tidak ada lagi pengharaman terhadap hal yang lain, sebagaimana pendapat yang masyhur di antara madhab-madhab para ulama yang melarang memakan daging keledai piaraan, daging binatang buas, dan semua burung yang berkuku tajam. Mustami'in al-kiram wal mustami'at, wallahu ta'ala a'lamu biswab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.